Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Rumah Murah Sekali. Ini penampakan rumah yang saya kerjakan, teman-teman, yang dikerjakan oleh tim dari RMS Rumah Murah Sekali. Ini juga lagi finishing, dalam tahap finishing. Seperti ini, teman-teman. Alhamdulillah, ini sudah kelihatan bentuknya, sudah kelihatan sudah kelihatan bentuknya rumah. Ini tinggal pagarnya, tapi ya tetap masih kaca-kaca belum dipasang, terus belum dicat. Untuk dokumentasi saja nanti, supaya setelah selesai ada dokumentasinya. Dan pagi ini saya ingin membahas tentang cara membangun rumah, teman-teman. Cara membangun rumah, kemarin cara memiliki rumah. Cara memiliki rumah dengan tanpa kredit. Bagaimana cara memiliki rumah tanpa kredit? Ya, kemarin ditabung. Kredit sama tabungan itu sebenarnya sama saja, cuman sistemnya saja yang berbeda. Kalau tabungan itu dapatnya di akhir, teman-teman. Kalau tabungan itu dapatnya di akhir tanpa beban di belakang. Tapi kalau kredit itu dapatnya di awal, tapi bebannya di belakang, digandoli, teman-teman. Orang bilang digandoli. Kalau tabungan itu beratnya agak di depan, tapi nggak berat. Kalau memang tabungan itu kan sisa saja, sisa dari penghasilan kita, sisa dari yang kebutuhan kita, itu kita tabung. Tapi kalau bisa ya agak diwajibkan. Kalau ingin punya keinginan yang lebih besar, seperti itu. Kalau beda, kalau kredit itu kan dapatnya di awal. Kalau dapatnya di awal itu senangnya dulu, susahnya kemudian. Tapi kalau tabungan itu agak susah, dibilang susah juga nggak apa-apa, dibilang nggak susah juga nggak apa-apa. Agak susah di depan, tapi di belakangnya tinggal menikmati. Kalau orang dulu bilang yang ada peribahasa itu, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Nah, tapi kalau kredit itu enggak, bersenang-senang dahulu, kadang-kadang tenggelam kemudian lah. Seperti itu. Kalau orang kredit terus nggak mampu bayar, kredit rumah nggak mampu bayar, hilang semuanya, teman-teman. Hilang semuanya. Maksudnya hilang apa? Uang muka hilang, angsuran yang sudah dibayar hilang. Terus setelah itu biaya-biaya yang kita bayar untuk balik nama, untuk biaya notaris, biaya dan lain-lain, itu hilang semua. Tapi kalau tabungan kan nggak hilang. Seandainya kita tabung dulu, setelah itu nggak mampu, ya sudah, nggak mampu kan nggak ada beban lagi. Kalau nggak mampu ya tabungannya sementara nggak nabung dulu. Nanti kalau sudah mampu nabung lagi. Karena orang hidup itu tidak ada kepastian, teman-teman. Besok itu kita mau apa, besok itu mau jadi apa, besok itu bagaimana, itu nggak ada kepastian. Sedangkan kredit, cicilan, angsuran itu penuh dengan kepastian. Makanya ya bagaimana kalau memang penuh dengan kepastian, ya tanggalnya kan pasti. Tanggalnya tanggal 5 harus dibayar tanggal 5. Tanggal 7 ya harus tanggal 7. Kalau kita tidak dibayar ya pasti didenda. Makanya berat, teman-teman. Jangan menganggap kredit, pengen rumah langsung dapat. Jangan menganggap itu langsung dapat, teman-teman. Itu nanti berat di belakangnya. Ya, seperti itu. Membahas masalah kredit dulu. Membahas masalah cara melanjutkan cara memiliki rumah dengan mudah yang kemarin. Nah, sekarang ini saya lanjutkan juga cara membangun rumah.
Bagaimana caranya, tukangnya borongan apa harian, sebenarnya sama saja. Tukang itu pinter teman-teman. Ini saya ngomong di depan tukang itu pinter. Kalau borongan ya pasti cepet. Kalau harian ya dihitung. Dihitung teman-teman. Tukang waduh sekarang matematikanya pinter-pinter. Tapi nggak seperti itu. Kalau kita itu apa namanya itu bisa apa namanya ya, bisa melayani, bisa ngerawat tukang, bisa ngerawat itu apa ya, bisa ngeladeni tukang, bisa kemauannya tukang bagaimana itu kita bisa mengikuti alurnya, mengikuti. Insya Allah enggak, meskipun harian sama saja, harian borongan sama saja. Kalau kita bisa mengikuti teman-teman, kemauannya tukang itu bagaimana kita ikuti. Terus setelah itu jangan lupa. Yang paling penting itu bonus lah, bonus. Kita berikan dari awal itu kita briefing. Ini nanti rumah ini borongannya segini. Nanti kalau memang masih ada sisanya, ya kita bagi. Nah, saya tunjukkan ini seperti itu. Nah, nanti kenapa kok seperti itu? Karena dari awal dia sudah punya semangat teman-teman. Dia sudah punya semangat. Setelah itu jangan lupa kopi, jangan lupa rokok. Kalau nggak puasa, kalau puasa saya nggak pernah bawa rokok. Saya sendiri gak ngerokok, memangnya gua pikirin. Saya sendiri sekarang puasa kok membelikan orang kopi, enggak lah. Salah gak poso. Ya, kita ikuti seperti itu. Setelah itu meskipun harian, meskipun apa namanya bukan kontraktor juga seperti itu kalau bisa. Kita lihat setelah itu apa namanya tuh kita beri target. Kalau ini selesai nanti saya beri bonus ini. Kalau ini selesai saya beri bonus ini. Gitu, teman-teman. Jadi nanti biar ada penyemangat, biar ada apa namanya hal-hal yang bisa menjadikan itu nilai lebih. Akhirnya dia juga semangat, kita sendiri juga nggak rugi gitu loh teman-teman. Nggak rugi. Kita mengasihi orang itu nggak rugi, nggak ada ruginya. Ya terserah niatnya bagaimana, nggak apa-apa. Niat sedekah juga nggak apa-apa, niat untuk memberi juga nggak apa-apa, niat bonus juga nggak masalah. Nggak ada yang salah. Nah, dalam hal memberi itu tidak ada yang salah. Niat salah pun jadi benar. Kalau memberi teman-teman ya. Kita memberi apa pengemis niat apapun ada yang niatnya seperti ini. Orang memberi niatnya ingin dikembalikan supaya nanti dapat rezeki. Nggak apa-apa niat seperti itu, nggak apa-apa kok, nggak salah asalkan memberi. Tapi yang ngomong tok ya salah itu. Hanya ngomong saja salah. Yang penting niatnya, yang penting itu memberi gitu saja. Pada prinsipnya seperti itu. Dan orang yang beri pasti seneng lah itu. Kenapa kok memberi itu baik? Itu karena orang yang diberi pasti seneng. Lah menyenangkan hati seseorang saja sudah pahala kok. Ya seperti itu. Jadinya ya nggak usah dipermasalahkan. Ingin memberi diberi saja, ingin mengasihi dikasih saja. Seperti itu teman-teman. Ini ya apa ya, konten ini ya sekedar sebenarnya juga mengingatkan, konten ini juga memberikan sedikit edukasi meskipun nggak banyak, sedikit edukasi, sedikit pengetahuan tentang cara membuat rumah itu bagaimana caranya. Apalagi bagi teman-teman yang belum pernah membuat rumah, belum pernah mengerjakan tukang, itu biasanya itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu banyak. Sulit banyak yang berkecamuk di dalam hatinya sendiri-sendiri. Ini insya Allah dalam minggu-minggu ini sudah selesai. Enggirna sepo iki kuwi tuklek kabeh iki kuwi durung digawe dalek. Lebokno ngene kamar ngono iki. Ah, lebokno kamar iki. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat ya dibagikan kepada teman-teman atau saudara-saudara yang lain juga nggak apa-apa. Kalau tidak bermanfaat ya
nggak usah ditonton teman-teman. Kalau sudah terlanjur nonton ya nggak apa-apa. Demikian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.